Salah satu media Jepang menyebut timnas Indonesia sebagai kesebelasan yang tak terduga di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena skuadnya sangat menjanjikan. Secara mengejutkan, Indonesia yang bukan tim berperingkat 100 besar FIFA lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Sudah begitu, di putaran ketiga Indonesia menahan Arab Saudi dan Australia. Dari semua kontestan grup C, hanya Jepang yang belum dihadapi Indonesia. Pertandingan Indonesia versus Jepang baru akan berlangsung di Jakarta pada 15 November 2024. Jepang diminta waspada. 3 kali imbang dan sekali kalah menunjukkan Indonesia punya potensi mengejutkan. Apalagi pertandingan ini akan berlangsung di kandang Indonesia. Indonesia yang berada di peringkat 130 peringkat FIFA dan dipandang sebagai kandidat terbawah, menunjukkan upaya yang tidak terduga. Tulis Soccer Hyo. Selama dalam asuhan Shin Tae-yong, tulis media tersebut, Indonesia berkembang pesat. Dari awalnya tim berperingkat 170-an kini sudah menembus 130-an dalam 4 tahun. Indonesia juga lolos babak grup Piala Asia 2024. Ini pencapaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Media tersebut menulis bahwa saat ini kekuatan Indonesia adalah yang terbaik dari yang pernah ada sebelumnya. Skuad Indonesia tidak pernah semenjanjikan saat ini di pentas internasional. Beberapa faktor kunci sukses Indonesia ini tak lepas dari kebijakan PSSI melakukan naturalisasi pemain. Pemain seperti Jay Ijes, Rafael Struijk, dan Justin Hubner dianggap jadi kekuatan. Oleh karena itu, timnas Jepang diminta hati-hati saat tandang ke Jakarta. Mereka diingatkan jangan sampai kehilangan poin apalagi kalah dari timnas Indonesia. Exco PSSI Arya Sinulinga yakin proses naturalisasi Kevin Dix akan rampung pada Maret 2025 untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen itu sedang menjalani proses naturalisasi untuk dapat menjadi WNI. Namun proses tersebut masih harus menunggu karena pemerintah Indonesia baru terbentuk setelah terpilihnya Presiden Prabowo Subianto. Seperti yang kami sampaikan ini masih proses kan, bahwa pemerintahannya saja masih seperti ini. Tetapi kita optimis Maret proses naturalisasinya beres, kata Arya. Jika semuanya berjalan lancar maka Kevin Dix berpeluang dimainkan pada 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2025. Saat Indonesia menjamu Australia dan Bahrain. Terkait proses naturalisasi pemain lainnya seperti 2 calon pemain timnas putri Indonesia Noah Leatomu dan Estela Lupati, Arya membeberkan bahwa kedua pemain putri itu juga sedang menjalani tahapan yang sama. Arya cukup realistis terkait sisa perjalanan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2025. Dalam perhitungannya, dengan sisa 6 pertandingan lagi, timnas Indonesia harus memaksimalkan 4 laga sebagai tuan rumah. YouTuber Yusa Nugraha membeberkan situasi Ole Romeni yang disebutnya tidak menolak timnas Indonesia, namun memiliki alasan tertentu yang membuatnya belum berseragam merah putih. Situasi Ole Romeni itu dibeberkannya lewat video terbarunya yang diunggah di kanal YouTube Yusa Nugraha dengan judul "Pemain selanjutnya sedang dinegosiasikan". Dalam unggahan tersebut, Yusa menyebutkan bahwa PSSI telah menjalin komunikasi dengan penyerang milik FC Utrecht itu. Ya, PSSI sudah komunikasi dengan Ole. Pak Erik juga sudah komunikasi dengan dia. Dan semua tahap, langkah Pak Erik sudah benar, sangat profesional, kata Yusa. Meski PSSI sudah menjalin komunikasi dengan baik ke pihak Ole Romeni, tetap saja belum ada titik temu antara kedua pihak. Walau belum menemui titik temu, Yusa memastikan bahwa hal ini bukan berarti Ole Romeni menolak membela timnas Indonesia. Mantan pemain didikan Feyenoord itu mengatakan jika Ole Romeni masih membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan membela negara leluhurnya. Yusa pun membandingkan kasus Ole Romeni ini dengan Justin Hubner, yang sempat sulit dinaturalisasi dan kemudian memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Kita tahu di masa lalu ada Justin Hubner. Dia juga membutuhkan waktu untuk bisa benar-benar kasih jawaban pasti untuk membela timnas Indonesia, pungkasnya.
Sebagai informasi, oleh Romeni disebut-sebut merupakan daftar teratas pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk mengisi lini serang timnas Indonesia. Maarten Paes menjadi pemenang Save of the Year atau penyelamatan terbaik di Major League Soccer atau MLS 2024. Penghargaan ini membuat Paes mencetak sejarah. Ia menjadi kiper FC Dallas dan juga kiper asal Indonesia pertama yang meraih penghargaan Save of the Year di MLS. Paes menang berdasarkan voting terbanyak dari penggemar. Ia mengalahkan sejumlah nama seperti Brad Guzan-Drakkalander, Roman Burki, hingga Hugo Lloris. Paes membuat penyelamatan gemilang ini saat Dallas bersua LA Galaxy di babak reguler pada Mei 2024. Kiper berusia 26 tahun ini melakukan double save terhadap tembakan penalti dan tendangan rebound yang dilepaskan pemain LA Galaxy asal Brasil, Gabriel Peck di Stadion Dignity Carson pada 30 Mei 2024. Prestasi ini melengkapi performa apik Paes secara individu bersama Dallas di MLS 2024. Paes berhasil membuat 118 penyelamatan dan 5 clean sheet yang menjadi catatan terbaiknya sejak bergabung dengan Toros, julukan FC Dallas. Ia juga pernah membukukan setidaknya 5 penyelamatan dalam satu laga di 6 pertandingan beruntun pada periode 15 Mei sampai 18 Juni 2024. Paes juga pernah membuat 9 penyelamatan dalam satu pertandingan ketika meladeni LAFC pada 1 Juni lalu. Penghargaan Save of the Year 2024 ini akan jadi modal semangat Paes bersama timnas Indonesia. Tim Garuda akan melakoni 2 laga sulit melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kembali dikaitkan dengan Jayden Oosterwolde. Mace Hilgers yang jadi bagian timnas Indonesia disebut turut ikut andil untuk meyakinkan Jayden Oosterwolde. Saat ini Jayden Oosterwolde bermain di klub Fenerbahce dan dianggap layak untuk main di timnas Indonesia. Di laman Transfermarkt, Jayden Oosterwolde sudah bermain sebanyak 8 laga. Bahkan dia juga sudah mencicipi kualifikasi Champions League dengan torehan 2 gol. Selain posisi utama sebagai bek kiri, Jayden juga bisa dimainkan untuk posisi bek tengah serta gelandang kiri. Mace Hilgers yang pernah satu tim dengan Jayden di FC Twente mencoba untuk yakinkan rekannya membela timnas Indonesia. Kiprahnya di sepak bola Eropa tak bisa diragukan lagi. Pria dengan postur 1,89 meter itu pernah membela klub Liga Italia, Parma. Dikutip dari laman GL Sport, Linda Tombeng yang merupakan ibu Mace Hilgers turun tangan. Dia membantu Mace Hilgers untuk rayu Jayden agar mau membela timnas Indonesia. Sebelumnya, Jayden Oosterwolde secara terbuka menolak naturalisasi untuk timnas Indonesia. Jayden juga membocorkan pernah dihubungi asisten pelatih timnas Indonesia perihal untuk gabung. Pemain timnas U20 Jens Raven menyebut bahwa terdapat sejumlah pemain keturunan atau diaspora yang berpotensi besar untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Ia menyorot nama Million Man Hove. Dalam wawancaranya bersama Voetbal Premier, Jens Raven menyebut bahwa terdapat beberapa pemain keturunan Belanda Indonesia yang berpotensi untuk memilih karier di level internasionalnya bersama skuad Garuda. Striker milik FC Dordrecht itu menyebut nama Million Man Hove yang miliki darah Indonesia dari pihak ayahnya. Million Man Hove adalah pemain yang berposisi sebagai winger. Ia kini berseragam Stoke City setelah pada Februari lalu memutuskan pindah dari Vitesse. Ya benar Million Man Hove. Kalau tidak salah dia punya darah Indonesia dari ayahnya yang punya keturunan Suriname Indonesia. Ayahnya juga merupakan atlet kickboxer, kata Raven dikutip Voetbal Premier. Namun hal itu masih sebatas rumor belaka. Yang pasti kini PSSI tengah fokus berupaya untuk memproses naturalisasi pemain keturunan milik Belanda Indonesia lainnya, Kevin Dix. Bek kanan andalan FC Copenhagen diyakini bakal debu bersama Garuda pada Maret 2025 mendatang, atau saat timnas Indonesia melawan Australia and Bahrain di lanjutan laga ronde ketiga.